Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Mani Purnama. Saya dari Akademik Bidana Mulia Madani Yogyakarta. Saya berasal dari kelas genap, NIM saya yaitu 1320297. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya dari reproduksi pada wanita. Nah, reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada reproduksi eksterna atau bagian luar, dan juga ada reproduksi interna bagian dalam. Nah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang reproduksi eksterna. Reproduksi eksterna terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini juga lihat reproduksi eksterna terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada vulva, terus ada mons veneris, ada labia mayora, ada labia minora, terus ada klitoris, ada vestibulum, ada himen, dan juga ada perineum. Itu adalah vulva. Vulva adalah bagian dari luar yang berbentuk lonjong dan ukurannya panjang dari muka ke belakang. Kalau misalkan mons veneris adalah bagian yang menonjol dari simfisis pubis yang terdiri dari jaringan lemak. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora adalah terdiri dari bagian kanan dan kiri. Pertemuan antara labia mayora adalah membentuk commissural posterior. Selanjutnya adalah labia minora. Labia minora adalah suatu lipatan tipis dari kulit bagian dalam labia mayora. Selanjutnya adalah klitoris atau klentit. Klitoris atau klentit adalah bagian organ kecil yang terletak di atas labia minora. Selanjutnya yaitu adalah vestibulum. Vestibulum adalah rongga di sebelah lateral yang dibatasi oleh labia minora. Selanjutnya yaitu adalah himen atau selaput darah. Himen yaitu merupakan batas atau sekat antara genitalia eksterna dan interna. Terakhir adalah perineum. Perineum adalah yang terletak di bagian vulva dan anus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan reproduksi wanita bagian dalam, atau bisa dimaksud juga dengan reproduksi wanita bagian dalam yaitu interna. Nah, ini adalah salah satu gambar dari reproduksi wanita bagian dalam. Bisa dilihat. Reproduksi wanita bagian dalam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada vagina, ada uterus, yang ketiga yaitu ada tuba fallopi, yang keempat ada ovarium, dan yang terakhir ada premisium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vagina. Apa sih itu vagina? Vagina adalah saluran seperti dompet yang tipis antara vesika urinaria dan rektum. Yaitu adalah vagina atau dinding rahim. Dinding rahim terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada tunica adventica, yang kedua ada tunica muscularis, dan yang ketiga adalah tunica mucosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uterus. Uterus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cervix, yang kedua ada cervicalis, yang ketiga yaitu ada canal cervix. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cervix. Cervix adalah layar sempit di mana yang menonjol sampai vagina. Kalau misalkan canal cervicalis yaitu rongga pada cervix yang menghubungkan antara vagina bagian luar dan juga korpus uterus pada bagian dalam. Selanjutnya yaitu adalah canal cervix. Canal cervix adalah mensekresi mucus yang menutupi pada bagian luar dan menahan sperma kecuali pada masa subur. Selanjutnya yaitu dinding uterus. Dinding uterus terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada perimetrium, yang kedua yaitu ada myometrium, dan yang ketiga adalah endometrium. Nah, yaitu endometrium. Endometrium adalah terdapat beberapa kelenjar uterina yang dapat berubah ukuran panjangnya dan ketebalannya. Selanjutnya yaitu ada ovarium. Ovarium adalah yang terletak di samping uterus yang divisasi oleh beberapa ligamentum. Selanjutnya yaitu ada oogenesis. Oogenesis adalah salah satu pembentukan ovum pada ovarium. Nah, dalam oogenesis ini oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang pada satu waktu. Selanjutnya yaitu ada menstruasi. Nah, menstruasi ini sering terjadi pada kaum
satu pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding rahim bagian dalam atau ini disebut dengan endometrium. Nah, dalam menstruasi ini adalah menghasilkan suatu atau mengandung pembuluh darah. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah janin atau bisa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah janin. Nah, untuk gambarnya atau contohnya seperti ini. Nah, ini adalah janin, ini adalah peredaran darah seperti ini. Nah, untuk peredaran darah janin ini berbeda pada umumnya seperti orang-orang dewasa, karena sistem peredaran janin ini paru-paru si janin ini tidak dapat berkembang, sehingga si janin ini oksigennya bisa diambil melalui plasenta. Nah, untuk sirkulasi darah janin ini meliputi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama tentang foramen ovale. Ini adalah, ini sistem peredaran darahnya foramen ovale. Foramen ovale adalah suatu lubang yang masuk dari seramik kiri ke seramik kanan. Nah, yang memungkinkan sebagian darah masuk ke vena cava interior, darah masuk ke vena cava interior yang menyeberang ke seramik kiri seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada ductus arteriosus venari. Nah, ini adalah di sini bisa terlihat ada ductus arteriosus dan venari. Nah, ductus adalah merupakan saluran arteri pulmonalis dan aorta. Nah, ini seperti ini. Ini gambar ductus di sebelah sini. Untuk selanjutnya yaitu ada ductus venosus arteriali. Nah, ini adalah gambar ductus venosus arteriali seperti ini, ada di sebelah sini. Nah, ada jaringan ini. Nah, ductus venosus arteriali ini yang menghubungkan antara vena umbilicali dengan vena cava interior. Nah, ini adalah ductus venosus dan ini adalah interior. Nah, vena cavanya di sini, ductus interiornya di sebelah, ada di tengah-tengah. Untuk yang terakhir itu ada vena umbilicali. Nah, vena umbilicali ini adalah yang menunjang dari tali pusar menuju ke bawah hati. Nah, ini seperti ini, menuju ke bawah hati, yang membawa darah yang menghasilkan oksigen dan juga sari makanan. Nah, ini di sini peredaran darahnya hati. Baik, untuk peredaran darah pada janin tidak hanya melibatkan peredaran darah pada janin saja, tetapi juga melibatkan organ-organ pada lainnya, yaitu seperti plasenta, umbilicalis, hati, jantung, dan juga paru-paru. Kalau misalkan plasenta adalah tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Kalau misalkan umbilicalis mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan janin ke plasenta. Kalau misalkan hati adalah terdapat percabangan antara vena porta dan juga ductus venosus. Ini di sebelah sini. Terus kalau misalkan jantung itu adalah terdapatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium. Nah, ini gambarnya seperti ini, di sini sudah terlihat. Kalau misalkan paru-paru terdapat ductus arteriosus bakteri. Nah, ini di sini terdapat ductus arteriosus di sebelah sini. Untuk selanjutnya yaitu tentang mekanisme sirkulasi darah janin. Nah, untuk sirkulasi darah janin sendiri adalah darah janin dialirkan ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Nah, ini di sini arteri umbilicalis. Di sini tempatnya. Nah, setelah itu umbilicalis ini dimuat dengan bahan makanan yang berasal dari darah ibu. Nah, si umbilicalis ini berasal dari salah satu darah ibu dan untuk dimasukkan ke dalam peredaran darah lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya itu darah janin. Nah, darah janin ini di sini. Nah, ini peredaran darahnya seperti ini,
proses yang pembentukan yang unik, yaitu bermula dengan diproduksi dioks, kemudian darah janin ini sudah diproduksi, kemudian masuk ke hati dan akhirnya masuk ke susun tulang. Nah, dalam tidak hanya seperti wajah, nah ini adalah suatu hati itu terdapat banyaknya sirkulasi darah, dan itu dialirkan kembali ke dalam sumsum tulang untuk si bayi tersebut atau si janin tersebut. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran darah pada janin. Nah, peredaran pada janin tersebut adalah pada saat kelahiran si janin, peredaran darah tersebut akan berubah. Nah, peredaran darah tersebut yang terpenting adalah pada saat peredaran darah itu menuju peredaran darah dewasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah berkembangnya paru-paru janin. Nah, setelah itu juga terputusnya antara peredaran darah si ibu dan juga si janin. Nah, pada saat itu juga terbentuknya alter hemoglobin atau bisa juga dimaksud dengan tipe A. Nah, ini untuk peredaran darah pada janin. Nah, ini adalah janin. Pada saat si janin ini kan dilahirkan ya. Nah, setelah itu juga otomatis peredaran darah tersebut berubah menjadi peredaran darah dewasa. Seperti itu. Itulah presentasi pada kali ini tentang reproduksi pada wanita dan juga peredaran darah janin. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.